agenda yang menurut pandangan kami ini adalah merupakan salah satu agenda prioritas nasional. Laporan pelaksanaan kegiatan akan dibacakan oleh Kepala Dinas PP dan KB Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi F. Tungari, MKes. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diwakili oleh staf ahli Ibu Seni Lalu, yang kami hormati Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KBKR Ibu Fone Sinenggelan, yang kami hormati Bapak Camat Manganitu, Bapak Yulian Pesik SSTP, bersama Forum Kecamatan, Forum Koordinasi Kecamatan, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang berkenan hadir saat ini. Yang kami hormati para undangan semua, Bapak Ibu Kapita Laung, pengurus PKK Kabupaten, Kecamatan, para jurnalis, dan tenaga PLKB, serta kita semua yang hadir saat ini. Pembangunan keluarga patut kita wujudkan supaya tercipta keluarga yang berkualitas. Ketika tercipta keluarga berkualitas, maka di sana akan menopang upaya pembangunan dan akan tercipta sumber daya manusia di masa mendatang yang lebih berkualitas dari kita saat ini. Untuk itulah maka perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sulawesi Utara pada hari ini, Jumat 19 September 2025, melaksanakan sebuah kegiatan yang dinamakan intensifikasi pelayanan KBKR. KBKR ini Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus. Dipilih Kabupaten Kepulauan Sangihe karena masuk dalam wilayah khusus. Sebab yang dimaksud wilayah khusus adalah wilayah kepulauan, terpencil dan terluar perbatasan. Sehingga Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi salah satu lokasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dasar pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana. Kegiatan dalam pelaksanaan ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah pelayanan kontrasepsi implan bagi pasangan usia subur yang ditargetkan sejumlah 100 wanita usia subur yang sudah menikah yang dilaksanakan di Puskesmas Manganitu yang saat ini berlangsung dengan sasaran pasangan usia subur yang ada di wilayah Kecamatan Manganitu.
Dan kegiatan yang kedua adalah sosialisasi tentang fasilitasi intensifikasi pelayanan KBKR di wilayah khusus yang kita laksanakan di tempat ini. Peserta dari kegiatan sosialisasi ini sasarannya adalah seluruh Kapitalaung yang ada sekecamatan Manganitu, pengurus Ikatan Bidan Indonesia, pengurus Ikatan Dokter Indonesia, pengurus tim penggerak PKK, tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana, dan kader PPKBD sekecamatan Manganitu, serta para jurnalis. Narasumber pada kegiatan ini adalah pertama, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan yang kedua, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan kita pada hari ini dibiayai oleh DIPA Satuan Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, dan memohon kesediaan Bapak Camat Manganitu untuk dapat membuka kegiatan kita pada hari ini yang mencakup dua kegiatan, yaitu sosialisasi di tempat ini dan pelayanan kontrasepsi implan di Puskesmas Manganitu. Demikian, terima kasih. Sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi intensifikasi pelayanan KBKR di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan disampaikan oleh yang kami hormati Camat Manganitu Bapak Julian Pesik SSTP. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara yang di saat ini hadir mewakili Pak Kepala Perwakilan Ibu Fona, ya, selaku tim fasilitator intensifikasi pelayanan KBKR di Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan seluruh jajaran dari kantor BKKBN perwakilan Sulawesi Utara yang boleh hadir. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Dr. Yopi Tungari, Magister Kesehatan, bersama dengan seluruh jajaran baik pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan teman-teman penyuluh yang boleh hadir di saat ini. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang saat ini hadir bersama kita Ibu Staf Khusus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, senior saya Ibu Serni M. Lalu SE, bersama dengan seluruh pengurus tim penggerak PKK yang boleh hadir bersama-sama. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek dan Ramil, dan seluruh jajaran yang boleh hadir bersama-sama.
Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Manganitu, yang saya hormati unsur pers yang boleh hadir bersama-sama, serta Bapak Ibu Kapita Laung, Bapak Ibu unsur kader, dan juga tadi kalau tidak salah ada unsur Ikatan Dokter Indonesia, dan semua kita yang boleh hadirin undangan yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita bersyukur kita semua boleh dihadirkan, dipertemukan di Balai Pertemuan Umum Maubungan di tempat ini, terlebih dalam sebuah agenda yang menurut pandangan kami ini adalah merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di dalamnya peningkatan upaya pelayanan kesehatan, yang juga pasti satunya juga merupakan upaya kita dalam kerinduan dan tujuan bersama untuk penanganan dan pencegahan stunting. Oleh karenanya selaku camat, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi ketika seperti yang dilaporkan oleh Pak Kadis, Sangihe masuk kegiatan ini karena dalam indikator wilayah khusus, tetapi di dalamnya dari 15 kecamatan yang ditunjuk dan dipilih adalah Kecamatan Manganitu. Torang beri tepuk tangan untuk BKKBN Perwakilan Sulawesi Utara, Pak Kadis KB dan PP, karena sekali lagi dari 15 kecamatan sebuah kehormatan dan kebanggaan ketika kegiatan ini boleh dilaksanakan di wilayah Kecamatan Manganitu. Yang selanjutnya saya laporkan kepada Ibu Perwakilan BKKBN bersama Pak Kadis dan Ibu Staf Khusus Tim Penggerak PKK bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan KB di wilayah Kecamatan Manganitu, saya tidak pernah absen, tidak pernah melewatkan. Ya, tanya Pak Ibu-ibu dari Dinas KB, selalu hadir, meninjau dan monitoring setiap pelaksanaan setiap tahun. Ya, karena walaupun yang hadir di sana ibu-ibu, Pak Camat nyanda jaga malu Pak Kadis. Karena kenapa? Pertama, tujuannya untuk kesehatan ibu. Yang kedua, program ini adalah program gratis, ya. Dan pastinya sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, di dalamnya bagi ibu-ibu lebih khususnya lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan bahwa kalau ada yang tanya KBKR itu apa, sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Sehingga selain kita melaksanakan sosialisasi dan juga pelayanan yang akan dilaksanakan di Puskesmas Manganitu, hadir saat ini Bapak Ibu Kapita Laung dan juga seluruh kader PPKBD, sehingga selaku camat kami mendorong peran aktif dari seluruh unsur pemerintah kampung dan Bapak Ibu kader PPKBD dalam mensukseskan semua agenda program dari BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, termasuk di dalamnya program dari Dinas KB dan PP. Ya, kita berharap kegiatan-kegiatan ini tetap dan berkelanjutan, karena Pak Kadis, selama saya menjabat jadi camat, rata-rata perangkat daerah kalau mau bikin kegiatan pasti mau lari di Manganitu semua. Ya, dan kami di wilayah Kecamatan Manganitu selalu welcome, tidak pernah menolak, tidak pernah berkeberatan. Apalagi agenda juga di tahun ini torang 3 lomba sekaligus tingkat provinsi Manganitu yang ditunjuk. Kami baru selesai menjadi perwakilan Kabupaten Kepulauan Sangihe di lomba tingkat provinsi, yaitu yang pertama lomba Posyandu tingkat provinsi,
lomba kader berprestasi tingkat provinsi, lomba aku hatinya PKK tingkat provinsi, semua di Kecamatan Manganitu. Tentu ini merupakan sinergitas bersama pemerintah Kecamatan Manganitu bersama dengan seluruh pemerintah kampung, 18 kampung yang ada di wilayah Kecamatan Manganitu dalam rangka menopang menunjang program pemerintah daerah, di dalamnya menunjang visi misi Sabta Membara Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, di dalamnya menjabarkan 7 misi dalam Sabta Membara. Dan terakhir, sekali lagi kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik karena pasti akan banyak manfaat, terlebih bagi warga masyarakat kita yang ada di Kecamatan Manganitu, mulai dari Tawali sampai Barangkalang, dan sambil memohon hikmat, tuntunan dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya membuka secara resmi kegiatan fasilitas intensifikasi pelayanan KBKR di wilayah khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe di saat ini. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Malun semaha. Sambutan yang kami hormati Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KBKR, Ibu Fona Sinengkean SPR. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diwakili oleh staf ahli TPP PKK Kabupaten Sangihe, Ibu Serni Yakobus Lalu SE. Yang kami hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Dr. Yopi Tungari MKes. Yang kami hormati Bapak Camat Manganitu, Bapak Julian Pesik SSTP, beserta semua unsur Forkopimca Manganitu. Yang kami hormati juga seluruh mitra kerja terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hadir saat ini, Bapak Ibu peserta yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena perkenannya kita boleh ada saat ini di tempat ini, berkumpul bersama di dalam kegiatan fasilitasi intensifikasi pelayanan KBKR di wilayah khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, saat ini saya sangat senang boleh berada di tempat ini karena saya boleh bertemu dengan teman-teman, kerabat, saudara yang ada di Manganitu. Jadi seperti reuni gitu. Karena sebelumnya saya juga pernah mengabdi di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada kurang lebih 25 tahun sebelum saya pindah di Manado. Jadi saya juga pernah menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati dan banggakan, kegiatan fasilitasi intensifikasi pelayanan KBKR di wilayah khusus ini merupakan upaya pemerintah dan instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBKR di wilayah khusus. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, yang dimaksud dengan wilayah khusus adalah wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Nah, kita di Sulawesi Utara itu ada 6 lokus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya, salah satunya adalah Kepulauan Sangihe. Jadi 3 kepulauan, Talaut, Sangihe sama Sitaro, dan kemudian kota
Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kota-kota Mombagu. Jadi ada 6 lokus. Nah, adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah merupakan juga visi dari Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi, yaitu yang pertama adalah meningkatnya pemenuhan kebutuhan ber-KB, ya. Jadi untuk kebutuhan ber-KB ini diharapkan pada tahun 2029 bisa mencapai 87,1% dan saat ini di tahun 2025 sudah mencapai 84,7%. Yang kedua adalah meningkatnya perencanaan kehamilan yang ditandai dengan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan, jadi sebesar 11,3% di tahun 2025 dan ditargetkan nantinya di tahun 2029 bisa turun sampai dengan 10%. Kemudian yang ketiga, angka kelahiran menurut umur, yaitu kelahiran yang di usia 15 sampai 19 tahun atau yang disingkat dengan ASFR, Age Specific Fertility Rate. Jadi di usia 15 sampai 19 tahun menjadi 19,4 per 1000 wanita di usia 15 sampai 19 tahun pada 2025 dan ditargetkan nantinya di tahun 2029 dia bisa turun sampai 17,8%. Nah, sesuai dengan data BPS untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe di tahun 2023 angka ASFR sebesar 41,9%. Jadi dinilai ini sangat tinggi dan ini mungkin merupakan PR dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi angka kelahiran di usia muda, jadi hamil dan melahirkan di usia muda, di usia 15 sampai 19 tahun. Bapak Ibu Saudara, dalam penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sasaran strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN di tahun 2024 adalah menunjukkan total fertility rate atau angka kelahiran sudah mencapai 2,1 per wanita. Jadi itu sesuai dengan data PK 2024. Nah, angka ini juga merupakan angka yang sudah ditetapkan dari BPS. Jadi di surut itu sudah 2,1. Memang kalau dilihat ini angkanya sudah pas, ya. Jadi bukan berarti kalau sudah pas begini sudah tidak dibutuhkan lagi pelayanan KB, namun pelayanan KB tetap dilaksanakan, yaitu untuk menjaga stabilnya jumlah penduduk. Jadi jangan pikir oh sudah 2,1 sudah perlu KB, tapi pelayanan KB itu harus tetap dilaksanakan untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk. Bapak Ibu Saudara, sebagai upaya dalam mendukung pembangunan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Kedeputian Bidang KBKR mempunyai arah kebijakan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran dengan sasaran outcome, yaitu meningkatnya kesertaan KB, ya. Itulah sebabnya di dalam kegiatan ini ada juga pelayanan KB gratis, dan setiap kegiatan sasaran kami adalah 1000 akseptor yang dilayani pada pelayanan KB, khususnya pelayanan KB MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi kalau yang masuk MKJP itu ada implan dan juga IUD. Bapak Ibu Saudara, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting. Jadi melalui peningkatan kesertaan ber-KB itu bisa menunda bahkan menjarangkan kelahiran pada keluarga yang beresiko stunting dengan strategi memperluas akses dan cakupan pelayanan KB. Nah, pelayanan KB ini juga dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan momentum hari-hari besar nasional. Jadi seperti saat ini ada lagi sementara dengan momentum WCD atau Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, di sini juga ada pelayanan KB, dan untuk WCD ini pelaksanaannya
di tanggal 26, cuman untuk pelayanan KB sudah dilakukan pada awal bulan September, dan saat ini merupakan hari pelaporan terakhir untuk hasil laporan pelayanan. Jadi tujuan dari momentum ini juga adalah untuk mengendalikan kelahiran dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin penting yang dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, kami simpulkan memperluas dan mendekatkan akses pelayanan KB yang ada di wilayah khusus. Kemudian yang kedua, meningkatnya cakupan kesertaan ber-KB khususnya MKJP. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan dana BOKB yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian yang terakhir, untuk optimalisasi peran kerja mitra kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi mungkin kalau dari Kemenduk Bangga tidak bisa bekerja sendiri, kami juga sangat mengharapkan dukungan dari semua mitra kerja yang terkait. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan rehat untuk snack pagi, dan tim dari provinsi akan maaf, sebelum kita snack kita akan foto bersama, dan kemudian tim dari provinsi bersama dengan tim PKK dan rombongan akan pergi meninjau tempat pelayanan KB. Jadi sebelum snack kita foto bersama dulu. Bapak Ibu mohon berdiri. Satu, dua, tiga. Kali